Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali di Prime Time News, pemirsa menatap laga final Piala AFF U23 2023. Para pemain Timnas Indonesia dipastikan siap tempur. Manajer Timnas Indonesia Sumarji meminta para pemain fokus dan menyiapkan mental melawan Vietnam malam ini. Timnas Indonesia U23 berhasil mematahkan keraguan dan skala rintangan mulai dari krisis pemain hingga sedikit keberuntungan untuk lolos dari fase grup Piala AFF U23. Meski lolos sebagai runner-up terbaik, mental Garuda Muda tak gentar melawan tim tuan rumah Thailand hingga akhirnya menang 3-1 untuk lolos ke final. Menghadapi Vietnam pada Sabtu malam nanti, para pemain dipastikan siap tempur. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menekankan ke para pemain untuk semangat dan menyiapkan mental dalam menatap laga final. Semua tim inti bisa turun. Walau tadi di awal saya sampaikan ada beberapa yang cedera, tetapi itu tidak mengurangi semangat dan tidak mengurangi keinginan anak-anak untuk menang. Tadi pagi saya sudah ngobrol sama anak-anak, beberapa yang termasuk yang cedera saya kasih motivasi supaya bisa nambah motivasi dan semangat kepada teman-temannya yang nanti akan bermain. Intinya anak-anak benar-benar luar biasa, happy, senang, dan siap untuk bertanding dengan semangat yang tinggi, dengan mental yang kuat, ingin mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Di final nanti, Garuda Muda diwajibkan untuk mengantisipasi permainan cepat Vietnam yang menjadi ciri khas mereka dalam membobol gawang lawan. Pemain kita menghadapi Vietnam nanti harus mewaspadai cara main Vietnam yang biasa melakukan aksi-aksi cepat di area kotak penalti, kemudian melakukan tusukan tapi bola tidak diarahkan ke striker, tapi ke pemain yang muncul dari belakang, dari second line, yang muncul dari lini kedua, yang mungkin tidak diwaspadai oleh lawan. Gol-gol Vietnam sebagian besar ke gawang Malaysia juga lahir dari cara itu. Partai final akan berlangsung di Stadion Rayong, Thailand pada Sabtu malam. Gelar juara akan menjadi yang pertama bagi pelatih Shin Tae-yong selama menukangi Timnas Indonesia. Trofi juara AFF U23 ini akan melengkapi prestasi Garuda Muda yang sebelumnya berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Tim Liputan Metro TV. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong berpeluang meraih gelar pertama bersama Indonesia. Syaratnya, Garuda Muda tidak boleh kalah dari Vietnam di final Piala AFF U23 malam ini. Jika mampu mengantar Garuda Muda menang melawan Vietnam di final malam ini, pelatih asal Korea Selatan itu bisa mengakhiri puasa gelar selama melatih Indonesia. Shin Tae-yong sendiri sudah melatih Indonesia sejak 2020. Namun selama menangani tim senior hingga beberapa kelompok umur, Shin Tae-yong belum sekalipun meraih juara. Meski demikian, Shin Tae-yong dinilai mampu menaikkan level permainan timnas Indonesia. Salah satunya meloloskan timnas senior dan U20 lolos ke putaran final Piala Asia. Harapannya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita khususnya ya harapannya Coach Shin kan kepingin Coach Shin bisa membawa trofi ke tanah air karena belum ada trofi yang dipersembahkan oleh. Pemirsa, memang dari awal tidak ditargetkan juara Piala AFF U23, namun Garuda Muda di luar dugaan bisa menginjakan kaki di laga final dan kini berpeluang besar menjadi juara. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong untuk menatap laga final melawan Vietnam malam ini? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Venar Huta Barat dan penggemar sepak bola sekaligus sportcaster Ibnu Jamil. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam, apa kabar Bung Veve, Bung Ibnu? Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sebelum kita akan membahas dan membedah lebih lanjut, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk membedah bagaimana prediksi formasi Timnas Indonesia. Ya, saya akan coba berikan sedikit saat ini untuk gambarannya untuk pemirsa juga saat ini. Kita akan simak bersama bagaimana untuk formasi yang kira-kira atau diprediksi akan digunakan dalam laga final kali ini. Kita coba tayangkan bersama saat ini untuk prediksinya. Karena sejumlah pihak menyatakan melihat juga dari permainan yang sudah diterapkan melawan kontra
kontra dari Thailand sebelumnya, itu diprediksi kita akan kembali menggunakan formasi 5-3-2. Kita tampilkan kembali, ini dia formasinya. Voila, ini dia formasinya seperti yang diterapkan Sintayong di laga semifinal melawan Thailand. Hasilnya ternyata brilian dengan mengalahkan Thailand langsung libas 3-1. Di laga ini pemirsa, ini juga membuktikan selain Ramadan Sananta, pemain lain di sini juga bisa mencetak gol. Dalam hal ini adalah Muhammad Ferrari dan juga Kelly Stroyer. Nah, di final nanti Sananta diyakini tetap akan menjadi andalan cetak gol sejauh ini langsung. Selain itu juga, selain Sananta yang menjadi top skor timnas Indonesia di AFF U23 dengan 2 gol, Sananta juga diprediksi akan duet dengan Kelly Stroyer yang bisa mencetak menggolkan 1 gol ke gawang Thailand. Selain itu juga ternyata ada potensi lain juga kita lihat bersama. Robbie Darwish yang kemungkinan masih akan di posisi back kanan mengingat kondisi Bagas Kava yang saat ini memang dikatakan cedera. Nah, lemparan ke dalam ini juga ternyata bisa menjadi senjata Robbie Darwish untuk bisa membantu mencetak gol seperti assist yang diberikan kepada Muhammad Ferrari yang berbuah gol ke gawang Thailand. Nah, selanjutnya Muhammad Ferrari dan juga Alfrianda Dewangga akan menjadi benteng pertahanan di sini. Di mana selanjutnya untuk formasi Vietnam yang juga menjadi perhatian dengan formasi prediksinya 3-4-3 di sini adalah kubu Vietnam yang tentu saja striker Dinh Xuan Tin yang menjadi top scorer sementara Piala AFF U23 dengan mencetak 3 gol sementara. Nah, kita akan coba tanya bersama dengan narasumber kita, Bung Veve. Bagaimana tanggapan kira-kira prediksi melihat tentunya dengan formasi 5-3-2 dan juga tentunya para striker ini? Ya, kalau saya melihat sebenarnya pada saat pertandingan semifinal melawan Thailand, ini bukan ke 3-5-2 ya. Saya lebih melihatnya ini condongnya ke 4-2-3-1 sebenarnya. Karena kita lihat di sana ada 4 pemain sejajar di belakang, sementara di tengah 2 itu holding midfielder tuh ada Rizky Dwi dan juga Arkan Fikri. Sementara 3 di depan itu ada Beckham Putra sebagai gelandang pengatur serangan. Di kanan itu kalau saya lihat ada Frankie Mista, dia bermain inverted winger karena dia biasa pakai kaki kiri ya. Terus sementara di kirinya itu ada Kelly Stroyer dan sebagai striker tunggal itu ada Ramadan Sananta. Jadi saya pikir mungkin komposisi seperti ini akan tetap dipakai oleh Coach Sintayong karena menurut saya penampilan dari pemain tim nasional Indonesia pada saat lawan Thailand ini semua sangat kolektif di dalam menyerang dan juga bertahan. Kita kuat di bertahannya, sementara di menyerangnya kita mengandalkan 2 wing yang sangat cepat. Ada di sana Frankie Mista, ada Kelly Stroyer, dan juga ditambah dengan Ramadan Sananta. Oke, melihat juga dengan performanya pada waktu melawan Thailand begitu, kiranya juga ini bisa tetap menjadi sandalan begitu ya, Stroyer dan juga Sananta. Bung Ibnu, kalau menurut Anda bagaimana Anda melihatnya? Saya melihat sebenarnya formulanya paling gampang adalah harus menggunakan formula yang dipakai saat berhadapan dengan Thailand, di mana memang kita melihat permainan Indonesia di situ tenang banget, udah gitu juga miskin kesalahan, hampir tidak melakukan kesalahan-kesalahan, dan yang paling penting adalah the power of passing. Kalau saya sih melihat ini harus diminimalisir kesalahan-kesalahan passing, kesalahan-kesalahan elementer yang nantinya bisa membuat tim Vietnam ini dengan mudah untuk ngacak-ngacak lini tengah bahkan juga bertahannya Indonesia. Kalau udah sampai itu terjadi, itu artinya berbahaya. Kalau buat saya kunci permainan adalah harus anak-anak Garuda Muda ini tenang dan fokus. Kita bisa lihat nanti di 15 menit pertama sampai 20 menit pertama. Kalau kita bisa menguasai permainannya Vietnam dan kita juga anak-anak Garuda Muda ini juga bisa menguasai permainan, bisa create changes. Bukan tidak mungkin kemenangan meyakinkan bisa didapat, tapi kalau sampai 15 menit sampai 20 menit ini kita agak sedikit kacau, agak sedikit hilang fokus, ya bisa-bisa ini pertandingan akan sedikit alot alias ya tipis-tipis sih. Oke, kalau saya seperti itu. Begitu ya. Oke, Bu Veve dan juga Bung Ibnu, ada juga di sini kita lihat bersama ada sorotan dari media Vietnam yang mengatakan bahwa trik lemparan ke dalam Indonesia itu disorot sekali. Nah, apakah ini bisa menjadi awal terciptanya gol seperti saat pada waktu Robbie Darwish itu memberikan assist kepada Ferrari saat melawan Thailand di semifinal, Bung Veve? Iya, memang kita kehilangan seorang pertama Arhan ya yang mempunyai throw in yang sangat luar biasa, dan sekarang ada penggantinya Robbie Darwish. Dan saya pikir ini menjadi satu senjata ya, di mana memang lemparan ke dalam ini bisa menjadi assist ketika Indonesia mendapatkan kesempatan di area-area mendekati ke kotak penalti, dan lemparan itu kerap menjadi peluang bahkan menjadi gol seperti yang dicetak oleh Ferrari, dan ini bisa menguntungkan bagi Indonesia. Dan memang terus terang ya, ketika lemparan dalam ini memang kadang-kala emang sangat sulit untuk bisa diprediksi karena
kadang-kadang ini lemparan itu tidak mengarah ke siapapun, tapi muncul pemain yang mungkin melihat kondisinya lebih menguntungkan dan akhirnya bisa mencetak gol seperti Ferrari yang kita lihat pada saat melawan Thailand. Dan saya pikir ini akan menjadi tetap senjata yang terbaik bagi Indonesia untuk mendapatkan kesempatan mencetak peluang dari lemparan-lemparan ke dalam melalui Robbie Darwis. Oke. Nah, kita juga akan membahas juga bagaimana dan tim Vietnam sendiri ya. Kita akan kembali melihat data saat ini yang kembali kami akan tampilkan mengenai profilnya begitu ya, head to head. Sebagai soal kita bahas gitu ya, dari 4 laga, kalau kita melihat dari Vietnam, Dien Xuan Tien itu sudah mencetak 3 gol hingga babak semifinal. Nah, Dien Xuan Tien ini akan beradu tajam dengan Ramadan Sananta, di mana striker Persis Solo berusia 20 tahun ini juga menjadi top scorer sementara Indonesia ya. Kita coba simak bersama di sini dengan 2 gol yang ia cetak di gawang Malaysia dan juga Timor Leste. Kita menang ya, sangat berjuang keras begitu ya di fase grup B. Nah, kemudian setelah itu juga dari 5 pertemuan, pemirsa 5 pertemuan terakhir, Indonesia memenangkan 2 laga yang terjadi di SEA Games Kamboja 2023 kemarin dan di Piala AFF U23 2019, di mana Indonesia akhirnya pada waktu itu keluar sebagai juara di tangan pelatih Indra Syafri. Oke, kita lihat bersama bagaimana perjalanannya di sini. Bung Pepe, memang Indonesia kita ketahui tidak dibebankan target juara AFF U23 kali ini ya. Tapi apakah tidak ada beban target juara ini yang membuat pemain main lepas akhirnya tanpa beban hingga bisa sampai ke final? Tapi sebenarnya kita dengarkan bersama pernyataan dari Ketum PSSI Erick Thohir berikut ini. Sejak awal, persiapan daripada U23 ini diprioritaskan untuk AFC U23 Asia. Yang kita juga tuan rumahnya, kita akan bermain sama Cina Taipei dan Turkmenistan. Setelah kita lolos, kita akan main di kejuaraan AFC U23 Asia di Qatar di bulan April. Dan ini sebagai kualifikasi tentu untuk Olimpiade 2024 di Prancis. Ya, tentu apa yang sedang dilakukan oleh pemain muda yang kemarin, ya kita harapkan mereka menaikkan daripada mentalitas dan pengalamannya. Oke, setujukah Anda, Bung Pepe, melihat itu? Iya, saya pikir memang sekarang ini kan mayoritas di Under 23 ini kan mayoritas pemain yang memang sudah cukup lama bersama ya. Dan juga kemarin juga sempat juga menjuarai SEA Games. Jadi saya pikir memang walaupun tanpa beberapa nama seperti mungkin Rizky Ridho, mungkin juga Zaki dari PSM, tapi kita lihat bagaimana justru malah memberikan keuntungan bagi para pemain lain mungkin yang tadinya tidak tersorot dan akhirnya mereka bisa muncul. Contohnya seperti Haikal. Kita lihat bagaimana Haikal, pemain yang baru pertama sekali nongol di timnas, bermain di back kiri, dia bisa bermain sangat lepas dan dia sangat dominan sekali di sektor kiri. Bahkan juga kalau menurut saya kayak Robbie Darwis pun yang mungkin kerap menjadi pemain lapis kedua pada saat SEA Games, justru malah juga bisa mendapatkan kesempatan bermain dan sangat baik sekali penampilannya. Memang sekarang kita berbicara menghadapi Vietnam, bukan tim yang gampang untuk bisa dikalahkan. Kita tahu beberapa kali pertemuan terakhir juga mungkin masih lebih dominan Vietnam memenangkan pertandingan. Tapi saya percaya bahwa pelatih dari Vietnam pun juga melakukan evaluasi dengan apa yang sudah didapat oleh Indonesia, terutama dengan lemparan-lemparan ke dalam yang sangat berbahaya. Sama halnya juga Rais Sintayong, pasti juga udah memprediksi dan mengevaluasi bagaimana penampilan terbaik dari striker Vietnam yang menjadi pencetak gol terbanyak sementara ini bagi timnya juga. Pasti ini akan berubah, akan menjadi adu strategi, dan saya yakin bagaimanapun juga Sintayong ini bukan pelatih yang gampang untuk ditaklukkan, dan dia pasti akan punya formulasi untuk bisa menghadang laju para pemain dari Vietnam yang mayoritas mereka bermain secara kolektivitas tim. Kalau untuk skill individu, saya pikir mereka tidak terlalu merata. Beda dengan Indonesia. Kita tahu bagaimana Beckham Putra mempunyai skill individu yang sangat bagus, bisa mengatur tempo serangan, dan bisa menjadi pemain kunci untuk memberikan umpan-umpan terbaik bagi Sananta, bagi Frankie Misa di kanan, bagi Kelly Stroyer juga di sektor kiri. Oke, Bung Ibnu, Anda juga setuju tidak dibebankannya target juara AFF U23 ini membuat pemain bisa tampil lepas tanpa beban? Sangat setuju sekali. Ini kita lihat sendiri. Kita bisa mengukur ya prioritas dari event AFF ini seberapa besar, seberapa penting. Makanya kan kemarin juga ada pro dan kontra, ada beberapa pemain yang ditahan oleh klub, ada juga beberapa pemain yang memang dilepas. Ya balik lagi, sekarang memang kalau kita lihat pride-nya dari AFF itu untuk kepentingan atau untuk timnas Indonesia itu seberapa besar. Kalau tadi saya setuju juga dengan Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, kalau ini sebagai untuk ajang membentuk sebuah tim untuk lebih kuat lagi, chemistry-nya lebih dapat lagi, supaya nanti bisa berlaga lebih
lebih enak lagi permainannya Lebih lepas saat lagi ya. kualifikasi Piala Asia, terus nanti bisa lolos ke Piala Asia, bisa main dan juga bisa ikutan, mudah-mudahan bisa lolos juga untuk Olimpiade di Perancis nanti. Itu saya setuju. Tapi kalau untuk demi memenangkan pertandingan di AFF ini hanya sampai di situ titiknya, saya nggak setuju sih. Karena lebih memang dari balik itu ya? lagi, prioritas balik lagi. Yang paling penting adalah harusnya federasi dan juga klub ini harus sama-sama tahu prioritas untuk timnas itu sejauh apa. Karena tanpa adanya prioritas, ini akan jadi sebuah timnas yang cuma sekedar ikut event udah kayak Tarkam. Ya, betul. Bukan hanya sekedar nothing tulus saja begitu ya di sini ya. Tapi oke, pertanyaan terakhir Betul. saya, nothing tulus untuk kita semua, no pressure di sini. Bung Ibnu, Bung VV, prediksi skor. Ya. Bung Ibnu dulu. Siapa saya dulu? Yes. Oke, kalau untuk masalah ngomongin prediksi skor, saya berharap gini, Indonesia harus melupakan partai-partai sebelumnya, meskipun menang meyakinkan lawan Thailand, lupakan. Tapi yang boleh diambil dari pertandingan lawan Thailand adalah ketenangan mereka, terus juga akurasi passing mereka, dan miskin dalam melakukan kesalahan, itu boleh diambil. Tapi yang harus jadi patokan adalah lawannya Vietnam, dan ini adalah partai final. Jangan merasa berat melawan Vietnam, jangan merasa takut melawan Vietnam, fokus, ketenangan, dan saya yakin kalau Indonesia bisa menguasai permainan 15 sampai ya 30 menit bisa bikin gol, itu akan menjadi awal yang bagus untuk bisa membawa trofi pertama bagi Sintayong bersama dengan timnas Indonesia. Mudah-mudahan itu kejadian. Tapi kalau untuk masalah prediksi skor, kalau saya sih kayaknya agak ketat nih. Ya mungkin Indonesia unggul selisih 1 gol doang. Tapi kalaupun Vietnam bisa ngimbangin permainan Indonesia, ini bisa seri 90 menit. Oke, singkat saja Bung VV berapa? Berapa ini Bung VV? Saya ya, sekarang saya. Oke, kalau menurut saya sekarang ini kan Indonesia tuh tampil di partai semifinal ini sebagai runner-up terbaik, bukan sebagai juara grup ya. Sementara tiga tim itu Vietnam, Malaysia dan juga Thailand adalah juara grup. Dan ini sangat menguntungkan bagi Indonesia sebagai underdog. Mereka juga sudah bisa mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor yang sangat telak 3-1. Sementara Vietnam mengalahkan Malaysia, mengalahkan Indonesia juga dengan skor telak. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya percaya diri itu ada di Indonesia, tapi tidak boleh overconfidence. Saya sangat percaya apabila memang timnas Indonesia bisa bermain secara kolektif seperti pada saat mengalahkan Thailand. Saya sangat percaya Indonesia bisa menang pertandingan. Betul yang dikatakan oleh Bung Jamil, kita harus realistis juga melihat Vietnam yang sebenarnya juga sangat kualitas permainannya dengan penampilan lugasnya, dengan fisik yang sangat kuat. Tapi saya pikir apabila Indonesia bisa meredam semua itu, saya percaya skor melawan Thailand terulang. Indonesia menang 3-1. Oke, baik kita nantikan. Tinggal beberapa waktu lagi ya. Saya mau nitip untuk netizen Indonesia. Kalau Indonesia ini misalnya amit-amit jelek-jeleknya kalah, mohon tetap dukung timnas Indonesia. Karena balik lagi prioritasnya kita harus lihat prioritas skala besarnya di mana. Terima kasih banyak sewaktunya bersama dengan kami, Bung Ibnu, Bung VV. Terima kasih banyak. Kita semua tetap jaga, kita semua bangga pada tim saat ini yang akan segera bertanding beberapa waktu ke depan ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.